Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Pratama dari kelas 8G. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Oke, sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah suatu proses pencernaan makanan yang awalnya masih berbentuk kasar, kemudian disederhanakan oleh organ-organ pencernaan supaya sari-sari makanannya bisa diserap oleh tubuh. Pertama-tama makanan akan masuk ke dalam rongga mulut, di mana dalam rongga mulut ini makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong-motong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kemudian sistem pencernaan pada rongga mulut secara kimiawi. Sistem pencernaan secara kimiawi pada rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian makanan dari rongga mulut akan menuju ke faring. Faring adalah saluran pencernaan penghubung di mana nantinya makanan dari rongga mulut akan disalurkan ke kerongkongan atau esofagus. Selain itu, fungsi faring adalah menyalurkan udara dari hidung kemudian disalurkan ke trakea. Makanan dari faring menuju ke kerongkongan atau esofagus, mana nanti makanan pada kerongkongan akan didorong menuju ke lambung. Gerakan mendorong ini disebut juga dengan gerakan peristaltik yang terjadi pada 2/3 bagian bawah. Lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi dengan gerakan menggiling atau meremas makanan menjadi bentuk yang lebih lunak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus, di mana di usus halus ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari panjangnya sekitar 1 atau 3 meter. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dari getah pankreas. Getah pankreas berasal dari kelenjar pankreas. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian selain dibantu oleh getah pankreas, pada usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Kemudian untuk memberikan warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Dari usus 12 jari makanan akan menuju ke usus kosong atau jejunum, di mana di usus kosong sistem pencernaan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya seperti enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrose yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang terakhir ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Kemudian dari usus kosong makanan akan menuju ke usus penyerapan atau ileum, di mana usus penyerapan ini adalah tempat untuk menyerap sari-sari makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, di mana zat-zat besi
pada makanan seperti karbohidrat, vitamin, lemak, dan protein diserap di usus penyerapan yang disebut villi. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Di ujung usus halus terdapat tumbai cacing yang berfungsi sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar. Fungsinya agar makanan yang keluar dari usus halus menuju ke usus besar tidak dapat masuk kembali ke usus halus. Kemudian di sini ada usus besar atau kolon, di mana sisa-sisa makanan akan diserap air dan garam minerala. Kemudian akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli atau sering kita sebut juga dengan bakteri E. coli. Nah, setelah dibusukkan, sisa-sisa makanan tersebut akan berubah menjadi fases atau tinja, di mana sebelum dibuang ke anus, fases atau tinja ini akan ditampung di rektum. Rektum memiliki otot-otot polos yang apabila terisi fases atau tinja sisa pencernaan, otot-otot polos tersebut akan berkontraksi sehingga menghasilkan rasa ingin buang air besar. Kemudian yang terakhir ada anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, di mana anus berfungsi untuk membuang fases atau tinja sisa ampas-ampas sisa pencernaan. Terima kasih telah menyaksikan video saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.